Hai kawan-kawanku semua, apa cerita? Baik-baik aja kalian kan? Balik lagi kita di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film thriller Doom Asylum tahun 1987. Film ini ceritanya tentang psikopat ganas yang neror anak muda di gedung kosong rumah sakit. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya ini weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di awal film kita dikasih tengok sama sepasang kekasih yang lagi bahagia kali. Hansen yang seorang pengacara baru aja dapat 5 juta dolar setelah menangin perkara di pengadilan. Jadi mau pergi foya-foya lah orang ini dua. Si Judy ini ya kan, janda anak satu. Dia ngasih tahu kalau anaknya mau dimasukin ke asrama biar mantap-mantap mereka nggak bakalan terganggu. Sangkin udah naik kali orang ini dua, gara-gara keenaan cipoan, Hansen nggak nengok kalau di depan jalan ada mobil lewat. Oh, mana ada cerita. Mobil jadi oleng dan akhirnya terjadi tabrakan laga kambing. Ngeri kali weh, berselemak kecap orang itu dua. Tangan si Judy putus. Sebelum gak sadarkan diri, mereka dua saling ngasih tahu kalau bakalan tetap cinta selamanya. Abis itu adegan pindah ke ruang otopsi di rumah sakit. Ceritanya tuh di sini si Hansen udah divonis mati. Jadi dokter ngerobek luka yang ada di wajah biar tahu lebih detail penyebab kematian. Tapi nggak disangka ya kan, mendadak si Hansen bisa hidup lagi. Dengan emosi ngamuk dia nanya keberadaan Judy kekasihnya. Sambil kembut ketakutan si dokter ngasih tahu kalau nyawa Judy udah nggak tertolong lagi. Oh, ngedengar hal tersebut jadi gila lah si Hansen. Gak pakai banyak bacot, kedua dokter itu dibunuh dengan sadis. Abis itu film lompat ke 10 tahun kemudian. Kita dikasih tengok sama anak muda tahun 80-an yang lagi pergi piknik. Jadi ya kan weh, cewek cantik ini adalah Putri Judy yang dulu dimasukkan ke asrama. Udah gede dia sekarang. Rute jalan yang dilewatin orang ini ternyata lewat jalan tempat kecelakaan yang waktu itu. Jadi Kiki minta berhenti bentar di situ buat ngenang kematian mamanya. Gak disangka dekat bangke mobil Hansen, Kiki nemu kaca rias kepunyaan mamanya dulu. Gara-gara yang lain udah merengek buat pergi dari situ, akhirnya Mike ngajak Kiki buat ngelanjutin perjalanan. Tahu kalian weh, ternyata orang ini pergi piknik ke gedung rumah sakit yang udah terbengkalai. Wah, agak lain ah. Rupanya di sana nggak cuma orang itu aja yang datang. Ada satu band metal cewek yang lagi latihan. Kayaknya zaman dulu anak tahun 80-an tempat mainnya agak ngeri-ngeri sedap ya kan. Sampai keluar gedung mereka ngedengar suara musik yang ribut kali. Jadi si Darnell punya ide buat ngerjain mereka. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gak pakai babi bu bebo, coan listrik langsung dicabut. Yang ngebuat alat musik mereka jadi korslet rusak. Oh, jadi ngamuk lah orang itu. Kok bisa tiba-tiba pula? Setelah langsung nyari tahu, Tina kenal siapa pelakunya. Sambil teriak-teriak dia bilang bakalan balas dendam. Si Darnell gak peduli, dia malah ngasih ejekan ke mereka. Tapi pas ketengok ada cewek cantik, mendadak dia jadi terpesona. Dan gak disangka ternyata si Rapunzel juga terpesona. Ya udah, sama-sama jadi saling suka lah orang itu dua. Abis itu kita dikasih tengok sama psikopat di film ini weh. Rupanya setelah Hansen ngebunuh semua dokter, rumah sakit tempat itu jadi bangkrut dan kosong. Hansen jadi psikopat yang berhasil kabur dari kejaran polisi. Orang di mana-mana kalau berjemur pakai baju renangnya di pantai ya kan. Tapi si Kiki dan Jenny agak lain orang ini dua. Udah piknik di halaman rumah sakit angker, abis itu malah pakai baju kayak gitu pula. Si kopet yang lagi nengok orang itu ya jadi terpancing lah burungnya. Di rooftop, Tina dan Godiva nyiapin senjata balas dendam dengan pakai balon kondom. Pas udah siap ya kan, langsung dicampain orang itu balon airnya. Dapat serangan mendadak yang kayak gitu, ya tentu aja ngebuat mereka jadi panik kocar-kacir. Si Tina senang kali dia karena udah berhasil ngelakuin balas dendam. Gak tinggal diam, Mike mau pergi ngedatangin mereka. Tapi Darnell ngusulin biar dia aja yang pergi ke sana. Dari muka si kawan ini ya kan, nampak kali dia lagi pengen bercocok tanam. Gak mau berlama-lama, Darnell langsung bergegas masuk ke dalam. Waktu udah mau nyampe lantai atas, tiba-tiba aja kepalanya kena jepit pencapit besi. Langsung berselemak kecap di mana-mana. Mana ada cerita, langsung mampus dia.
Dari sinilah si psikopat mulai neror nyawa orang itu satu persatu. Kemudian giliran si Godiva. Waktu dia lagi miloks tulisan anak metal di kamar mandi, mendadak batang lehernya kena cekek. Abis itu kepala dicelupkan ke air keras. Wah, nggak nyampe hitungan menit, kulit muka udah jadi tengkorak. Gila kali ah. Gara-gara si Darnell udah lama kali di dalam, dipikir kenapa-napa sama dia, akhirnya Mike pergi nyusul. Ternyata rumah sakit itu banyak kali lorong gak jelas, jadi agak bingung dia buat naik ke rooftop. Si Dennis ini ya kan, suka ngoleksi kartu baseball. Ya soalnya zaman dulu belum ada kartu Pokemon Tiba-tiba aja ada angin kencang yang ngebuat kartu favoritnya terbang. Langsung dikejarlah sama dia. Diikutin terus kemana kartunya melayang. Dan gak disangka masuk pula ke ruang belakang gedung. Waktu lagi dicari-cari, tiba-tiba aja muncul si psikopat. Gak pakai banyak bacot, kepala langsung dijebol pakai bor mesin. Wah, berceceran kecap dari kepala otak. Selesai matiin anak orang, si psikopat ini masuk ke ruangan rahasia. Di sini kita dikasih tengok kalau tangan judi yang putus waktu itu masih disimpannya. Gara-gara dia nengok muka si Kiki yang mirip kali dengan kekasihnya judi, dia jadi pengen nyulik biar bisa hidup bersamanya di gedung itu. Setelah nyari kesana kemari, akhirnya Mike sampai juga di rooftop. Dia langsung nuduh kalau mereka udah nyandra Darnell. Oh, nggak terimalah si Tina. Terjadi baku hantam di antara orang ini dua. Abis ngedengar dari kawannya Darnell kalau pria idamannya lagi mau jumpain dia, Rapunzel langsung bergegas buat nyari keberadaan pria pujaannya itu. Gentleman juga si Mike ini. Walaupun dia bolak-balik kena tepuk, sampai telurnya pun juga ikutan ditumbui, dia sama sekali nggak ngelawan. Tapi gara-gara itu pula yang ngebuat dia jadi mau terjatuh dari atas rooftop. Dari tempat berjemur, Jenny dan Kiki terkejut nengok Mike yang udah nyangkut aja di loteng. Jadi mereka segera masuk ke dalam gedung buat nolongin. Setiap nengok orang ini dua ya kan, jadi nggak fokus aku ngedit video ini Kacau kali ah. Saat si Rapunzel masuk ke kamar mandi, dia teriak menjerit nengok kepala tengkorak yang tergantung di situ. Dipikir Mike itu jeritan Kiki pacarnya. Jadi dia mendadak bisa langsung manjat dan lompat dari situ. Wih, paten kali yang namanya kekuatan cinta itu ya. Setelah dia menjerit ketakutan, si psikopat mendadak muncul dari belakang. Batang leher dicekek pakai stetoskop. Oh, mana ada cerita, langsung leong lah nyawanya. Mike akhirnya ketemu dengan ciwi-ciwi. Setelah kehilangan Darnell dan Dennis, mereka baru ngeh kalau ada yang gak beres. Mendadak terdengar ada suara aneh. Dipikir si Jenny itu kerjaan Tina dan kawan-kawannya yang mau ngeprank. Jadi dengan sok kepatenan disuruh Mike dan Judy nunggu di situ, biar dia nyari keberadaan mereka. Tapi nggak taunya ya kan, dia malah ketemu pula sama psikopat. Pau kali dia ini, bukannya lari malah menjerit-jerit pula. Wah, ngeri kali. Mulut dikoyak pakai gergaji mesin. Gak taunya si Tina masuk pula ke ruangan itu. Waktu dia mau ditangkap, mendadak Mike lagi mau datang ke tempat itu juga. Gak mau langsung ketahuan, si psikopat langsung pergi dari sana. Si Mike yang nengok Jenny udah mati dengan mengenaskan, ya tentu aja dia jadi emosi ngamuk. Tapi pas mau diapainnya si Tina, mendadak terdengar suara jeritan Kiki. Jadi Mike cepat-cepat pergi ke sana. Dia nggak mau pacarnya kenapa-napa juga. Ternyata si Kiki nengok mayat Darnell yang ada di dalam bathtub. Dia jadi panik ketakutan, sampai kepala Mike pun diantuk-antukkan ke pintu. Cantik-cantik tapi agak lain tingkah laku dia ini ya kan. Kemudian di tempat lain, Tina pun juga terkejut batin nengok mayat kawannya di kamar mandi. Jadi sekarang mereka udah saling salah paham. Orang ini tiga belum tahu kalau pelaku sebenarnya adalah si psikopat biawak. Saling nyari lah orang itu buat balas dendam. Dicari-cari. Tiba-tiba aja si psikopat muncul nyucuk obat bius ke batang leher Mike. Dan karena si Kiki cuma bisa teriak-teriak menjerit, dia jadi gampang buat ditangkap tanpa perlawanan sama sekali. Di ruang otopsi, badan mereka mau dipreteli. Ngeri kali jari kaki si Mike diputusi satu-satu pakai gunting kawat. Akibat kehabisan banyak darah, dia pun langsung mati. Gak disangka tiba-tiba aja si Tina datang ke ruangan itu. Setelah tahu kalau dia adalah pelaku sebenarnya, mana ada cerita, langsung baku hantam orang itu dua. Ternyata hebat juga si Tina ini. Dia berhasil ngelawan dan ngebuat si psikopat jadi tersudut. Ketepak, ketepuk. Batang besi dihantamkan berkali-kali ke badan.
Setelah puas mukul, Tina ngebukain ikatan Kiki dan mereka segera bergegas pergi dari sana. Tapi gak sengaja kesenggol pula tombol mesin penggiling daging. Badan Tina ketarik masuk ke dalam mesin. Tahu kalian apa yang terjadi? Wah, hancur kali, tercincang-cincang. Kiki berusaha matiin mesin, tapi nggak berhasil. Dan akhirnya badan si Tina udah berubah jadi daging kotak. Gak disangka si psikopat masih hidup. Nengok Kiki yang pergi kabur, gak tinggal diam, dia langsung ngejar. Kalau film psikopat biasanya malam-malam ya kan Ini lain kali, kejadiannya siang pula. Di saat udah tersudut, si psikopat ngasih tahu kalau Kiki mirip dengan kekasihnya dulu, Judy. Ya tentu aja Kiki agak familiar dengan nama itu. Pas dia mau dicipok ya kan, gedegam, ditunjang telurnya. Si Kiki balik ke tempat berjemur tadi. Dia sejenak berhenti lari karena kasihan nengok psikopat yang mendadak nangisin selembar koran. Dengan nekat dicek dia lah ya kan. Di sini akhirnya Kiki jadi tahu kalau dia adalah Hansen, pacar mamanya yang udah ngakibatkan kecelakaan waktu itu. Ditengok ada kesempatan buat balas dendam, Kiki langsung ngambil kaca rias punya mamanya dulu. Abis itu nggak pakai banyak bacot, jebret, dicucukkan berkali-kali ke mata si psikopat. Cuma kayak gitu aja langsung mati dia Paten kali ah. Abis itu dengan santai Kiki pergi dari sana dengan berjalan kaki. Dan akhirnya film psikopat agak lain ini pun tamat. Jadi kayak gitulah alur film thriller Doom Asylum tahun 1987. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Oh iya untuk kedepannya aku bakalan lebih fokus buat konten shorts biar bisa cepat 10 juta subscriber. Tapi tenang aja kalian, tetap kuusahakan seminggu sekali upload video panjang. Oke? Ya udahlah dulu ya tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers.